Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan wa syukron lillah, di kesempatan hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, kita masih diberikan nikmat yang tak tergantikan, nikmat yang teragung, nikmat iman wal Islam, kemudian nikmat kesehatan jasmani dan rohati kita, nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali insya Allah. Pada kesempatan hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa hadis sahih yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Al-Fakir sendiri khususnya dan kepada jamaah sekalian. Ikhwati fillah, ikhwanul mu'minin, para pemirsa sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Sebelumnya, afwan jidan, Al-Fakir bukan bermaksud untuk menggurui, menceramahi, tetapi semata-mata untuk muzakarah, murojaah, mengingatkan dan mengulang kepada kita sekalian untuk sama-sama memantapkan ingatan kita, untuk sama memantapkan apa yang mungkin beberapa saudara kita yang lupa mengenai bab puasa yang insya Allah akan Al-Fakir sampaikan pada kesempatan pertemuan ini. Ikhwati fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, Al-Fakir akan mengutip beberapa hadis sahih yang barangkali tidak asing lagi, kita sering dengar. Hadis ini sering disampaikan oleh para ustadz kita, para kiai kita, imam tarawih saat kultum ataupun saat ceramah-ceramah atau khotib. Tetapi tidak ada salahnya kita sama-sama merujaah kembali dengan hadis-hadis yang insya Allah akan kami sampaikan, akan Al-Fakir sampaikan pada pertemuan ini. Ikhwati fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang disahihkan oleh Albani. Bismillahirrahmanirrahim. Ruba sha'imin azzahu min siyamihil ju' wal atosu, yang artinya bahwa berapa banyak seseorang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Al-Albani. Ikhwati fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, maksud keterangan dari hadis tersebut adalah bahwa berapa banyak saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat yang tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya menahan dari rasa lapar dan dahaga saja. Ini artinya bahwa apa yang dilakukan selama puasa itu sia-sia. Adapun pahalanya mungkin sedikit, tidak sempurna, walaupun kata para ulama bahwa di situ puasanya tetap sah, tetapi bisa dikatakan sia-sia karena tidak ada kesempurnaan untuk meraih pahala puasanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang mungkin bisa menyebabkan puasa seseorang menjadi sia-sia. Yang pertama adalah berkata uzur. Dalam istilah artinya adalah berkata dusta, bohong, atau bisa juga fitnah. Ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya barang siapa seseorang yang tidak meninggalkan perkataan dusta tetapi malah mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lapar dan dahaga yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1904. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, dari keterangan hadis tersebut bahwa hendaknya seseorang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan senantiasa menjaga perkataan dustanya selama berpuasa. Selain dusta, di sini ada juga menjauhkan dari memfitnah
yang bisa merusak pahala puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan dusta ini adalah perkataan yang sia-sia yang bisa merusak pahala puasa seseorang ketika melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itu, seyogyanya kita harus berhati-hati dari perkara ini agar senantiasa kita menjaga lisan kita agar jangan sampai kita berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala atau juga bisa berdusta kepada sesamanya. Apalagi kita memfitnah saudara kita sendiri. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian yang saya hormati dan Allah yang muliakan. Kemudian perkara yang kedua yang bisa merusak pahala puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berkata lagu dan rofat. Lagu di sini adalah perkataan sia-sia dan rofat perkataan kotor atau jorok. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim yang artinya bahwa puasa seseorang bukannya hanya menahan dari lapar dan dahaga saja, tetapi puasa adalah menahan dari perkataan dusta. Tetapi puasa adalah menahan dari perkataan yang sia-sia atau lagu dan menahan juga dari perkataan yang rofat atau kotor. Maka barang siapa di antara kalian ada yang mencaci maki, berbuat usil kepada kalian, atau ada yang bertengkar, maka katakanlah kepada mereka, saudaramu itu, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Albani. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah ketika kita berpuasa, maka hendaknya kita senantiasa berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Adalah perkataan lagu di sini adalah perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia yang dilontarkan seseorang bisa saja ketika melakukan permusuhan atau perkelahian, di mana emosi seseorang sedang naik ketika puasa, maka di situ biasanya tak ternahan untuk bisa mengeluarkan kata-kata emosi berupa kata-kata yang sia-sia atau kotor. Kemudian bisa juga ketika bertengkar bisa mengeluarkan kata-kata jorok ya. Ikhwati fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, istilah rofat ini atau perkataan kotor atau jorok bisa diistilahkan sebagai kiasan bahwa keinginan seseorang lelaki terhadap istrinya, atau bisa kiasan untuk sesuatu yang ada kaitannya dengan hubungan badan. Ini adalah rofat atau kata-kata, bisa juga disebut kata-kata porno. Ikhwati fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, maka ketika di dalam hadis tadi disebutkan, ketika seseorang saudara kita ada yang berkelahi, mengajak permusuhan atau usil kepada kita sekalian, maka hendaknya kita katakan kepadanya, aku sedang berpuasa 2 kali, dengan tujuan supaya kita bisa meredam emosi kita bisa menahan amarah kita yang kemungkinan bisa terjadi ketika kalau kita tidak bisa menahannya. Ikhwati fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, ini perkara yang kedua yang seharusnya kita hindari, yang bisa merusak pahala puasa. Kemudian perkara yang terakhir adalah seseorang senantiasa melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang melaksanakan puasa di samping melaksanakan perkara-perkara yang tadi, yang dua yang bisa merusak pahala, ada juga yang melakukan hal maksiat selama berpuasa. Berpuasanya jalan terus, tetapi melaksanakan maksiat tetap jalan. Nah, ini yang tidak diharapkan. Karena ini adalah bisa salah satunya juga merusak pahala puasa kita. Puasa kita adalah bukan hanya menahan dari lapar dan dahaga saja, tetapi penglihatan kita, pendengaran kita, lidah kita, semua anggota badan kita termasuk hati kita dianjurkan untuk ikut berpuasa. Pendengaran kita untuk
agar terhindar atau menghindarkan diri dari hal-hal gosip, untuk mendengar gibah atau kejelekan orang lain. Kemudian mata memandang untuk yang nafsu syahwat terhadap kaum Hawa, lisan dari memfitnah, menggunjing dan sebagainya. Kemudian tangan kita dari mencuri. Kemudian kaki kita tidak boleh digunakan untuk melangkahkan kakinya kita kepada hal-hal kemaksiatan atau ke tempat maksiat. Dan hati terutama kita dibersihkan dari penyakit hati, dengki, hasut, iri hati dan lain sebagainya. Ikhwati fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, sebagian ulama para salafus soleh mengatakan bahwa tingkatan puasa yang paling rendah adalah hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ini dikatakan ada puasa level rendah. Maka di kesempatan Ramadan tahun ini, di akhir sisa-sisa Ramadan, di akhir hari-hari sisa-sisa Ramadan, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas ibadah puasa kita khususnya, agar kita bisa menjaga dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Walaupun di situ puasa kita tetap sah dengan kita melaksanakan 3 perkara tadi, tetapi pahala puasa kita tidak mendapatkan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita harus menebus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan kita melaksanakan 3 perkara tadi yang bisa merusak pahala puasa, ini tentunya Islam tidak mensyariatkan untuk dikodok, diganti dengan puasa di hari-hari yang lain. Tetapi ini adalah tebusannya, kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk kodok pengganti puasa ini adalah ketika seseorang ada sebab-sebab khusus yang membatalkan puasa, mungkin seperti makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, keluar haid dan nifas bagi seorang awak, dan lain sebagainya. Itu sebab-sebab khusus pembatal puasa. Dan untuk 3 perkara tadi, untuk berkata kotor, kemudian berkata sia-sia, berkata dusta, dan melakukan maksiat ketika berpuasa, itu sama sekali tidak membatalkan puasa. Tetapi itu hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, yang dosanya hendaknya kita tebus dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut mayoritas ulama, puasanya tetap sah, tetapi kesempurnaan pahala puasanya tidak didapatkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di sisa-sisa Ramadan ini kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Kita berikan kemudahan untuk senantiasa berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ini dengan utuh dan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-haqqu minallah wal khoto'a min indi nafsi. Kebenaran datang daripada Allah dan kebodohan, kesalahan merupakan kebodohan dari diri pribadi. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian dunia dan akhirat. Barakallahu fikum jami'an. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.